Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Pranika dari kelas 8 TA. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem embedded yang menyertakan sistem operasi beserta contohnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem embedded. Sistem embedded. Sistem embedded adalah suatu sistem komputer yang ditanamkan ke dalam suatu perangkat atau alat untuk melakukan fungsi tertentu secara otomatis tanpa adanya interaksi langsung dengan pengguna. Sistem ini terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang terintegrasi dan biasanya didesain untuk melakukan tugas khusus seperti kendali mesin, sensor, atau sistem kontrol. Sistem embedded ini dapat ditemukan pada banyak perangkat seperti mobil, alat medis, mesin fotokopi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Sistem embedded umumnya menggunakan microcontroller atau mikroprosesor sebagai pusat pengontrolannya, dan sistem operasi embedded sebagai pengaturannya. Pengertian sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded adalah sistem operasi yang didesain khusus untuk perangkat embedded seperti mesin kendali, alat medis, atau alat elektronik lainnya. Sistem operasi embedded memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem operasi umum karena perangkat embedded memiliki sumber daya yang terbatas dan tugas yang spesifik. Oleh karena itu, sistem operasi embedded harus dapat berjalan dengan cepat, stabil, dan efisien, serta dapat diatur sesuai dengan tugas yang dijalankan. Beberapa contoh sistem operasi embedded yang umum digunakan antara lain FreeRTOS, UC atau OS2, VxWorks, dan Linux Embedded. Jenis-jenis sistem operasi embedded. Yang pertama, ada Real-Time Operating System atau RTOS. RTOS ini adalah sistem operasi yang didesain khusus untuk menjalankan tugas-tugas secara real-time atau waktu nyata. Artinya, tugas-tugas harus dijalankan dalam waktu yang telah ditentukan, atau tidak boleh terjadi delay atau kegagalan dalam menjalankan tugas tersebut. RTOS biasanya digunakan pada perangkat embedded yang memiliki kebutuhan respon waktu yang cepat seperti mesin kendali, sistem pengukuran, dan alat medis. Yang kedua ada Bare Metal Operating System. Bare Metal Operating System adalah sistem operasi yang tidak memiliki kernel atau layer abstraksi tinggi. Sistem operasi ini berjalan langsung di atas perangkat keras dan memberi akses langsung ke sumber daya perangkat. Bare Metal Operating System digunakan pada perangkat embedded yang sumber daya perangkat kerasnya terbatas dan memerlukan performa yang tinggi. Lalu yang ketiga ada Linux Embedded. Linux Embedded adalah sistem operasi yang didesain khusus untuk perangkat embedded yang menggunakan kernel Linux. Sistem operasi ini memiliki banyak fitur dan dukungan yang luas dari komunitas open source. Linux Embedded dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat tertentu. Lalu yang keempat ada Windows Embedded. Windows Embedded adalah sistem operasi yang didesain oleh Microsoft untuk perangkat embedded. Sistem operasi ini memiliki banyak fitur dan dukungan yang luas dari komunitas pengembang Windows. Windows Embedded umumnya digunakan pada perangkat embedded yang memiliki ketergantungan terhadap sistem operasi Windows seperti mesin ATM atau mesin penjual otomatis. Lalu yang terakhir ada Mobile Operating System. Mobile Operating System adalah sistem operasi yang didesain untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Sistem operasi ini biasanya memiliki fitur seperti manajemen daya baterai,
koneksi internet, dan dukungan aplikasi yang luas. Mobile operating system ini digunakan pada perangkat embedded seperti kamera digital atau perangkat medis portable. Lalu di sini juga ada prinsip kerja sistem operasi embedded. Berikut beberapa cara sistem operasi embedded dapat berjalan pada perangkat embedded dengan sumber daya yang terbatas. Yang pertama, kecil dan efisien. Sistem operasi embedded biasanya memiliki ukuran yang relatif kecil dan hanya menyediakan fitur yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghemat ruang penyimpanan dan memori serta meminimalkan konsumsi daya. Yang kedua, ada prioritas tugas. Sistem operasi embedded dapat diatur untuk memberikan prioritas pada tugas-tugas yang paling penting, seperti tugas yang membutuhkan waktu respon yang cepat. Lalu yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan memori. Yang keempat, scheduling yang efisien. Sistem operasi embedded dapat menggunakan algoritma scheduling yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat. Contohnya, pada sistem operasi real-time, task scheduling diatur untuk menjamin bahwa tugas-tugas kritis dapat dijalankan sesuai jadwal. Lalu yang terakhir ada customizable. Sistem operasi embedded seringkali dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat embedded tertentu. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan sistem operasi sesuai dengan sumber daya perangkat dan tugas yang perlu dijalankan. Dengan cara-cara tersebut, sistem operasi embedded dapat berjalan pada perangkat embedded dengan sumber daya yang terbatas. Namun pengembang harus memperhatikan batasan sumber daya perangkat saat mengembangkan sistem operasi agar perangkat dapat berjalan secara optimal. Lalu ada contoh perangkat yang menggunakan sistem operasi, yaitu kamera keamanan, router, yang ketiga sistem kontrol industri, 4 ponsel pintar, dan smart TV. Di sini ada kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem operasi embedded. Kelebihannya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengetahui. Yang kedua, stabilitas dan keandalan. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan tugas secara real time. Yang terakhir, kemudahan pengembangan aplikasi. Lalu ada pun kekurangan penggunaan sistem operasi embedded ini, salah satunya yaitu keterbatasan dalam hal fleksibilitas. Lalu ada juga ketergantungan pada vendor dan tantangan dalam kesimpulan yang didapat dari sistem operasi embedded ini adalah penggunaan operasi embedded pada perangkat embedded memiliki kekurangan keterbatasan dalam hal fleksibilitas, ketergantungan pada vendor, dan tantangan dalam memecahkan masalah. Namun, mengembangkan sistem embedded yang menggunakan sistem operasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sumber daya perangkat, kebutuhan aplikasi, dan kemampuan sistem operasi dalam menangani tugas tersebut. Dan beberapa contoh perangkat embedded yang menggunakan sistem operasi embedded adalah smartphone, router, smart home, appliance, and kendaraan pintar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.